Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayo, sampaikan salam kanan kirimu, katakan gongsi pacai. Kyonghi, kyonghi, kyonghi. Iya. Ada sukacita, amin. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Bapak, terima kasih Tuhan, kami ada di tempat ini karena satu tujuan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Karena Kau bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan sertai, tutup bungkus kendaraan mobil yang mereka tumpangi dengan kuasa darah-Mu. Tibakan dengan selamat di Hotel Double Tree di tempat ini, dan bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, Kau ambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Urapi setiap kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami muliakan, hanya Engkau yang kami tinggikan. Hanya Yesus Kristus yang menerima segala pujian, hormat, dan kagungan daripada kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji katakan beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita katakan yang baik yang di sini, yang di rumah, katakan betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa,
suaramu katakan, ku sembah. Pasangan hari ini. Terima kasih Yesus. Biar Kau yang ditinggikan Tuhan, hanya nama Yesus. Kami sembah Engkau. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Izinkan Tuhan yang ada di tengah-tengah setiap kita sore hari ini menjamah, memberkati, memberikan damai sejahtera buat setiap kita dan sukacitanya buat setiap kita. Haleluya. Holy, 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 Lord God Almighty. Shall rise to thee.
sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu untuk maju ke depan. Jangan ada yang duduk, Bapak Ibu. Kita akan berdoa sama-sama. Kita angkat kedua tangan kita arahkan ke anak-anak sekolah minggu. Kita berdoa sama-sama. Ya. Kita akan doakan anak-anak kita. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau urapi anak-anak ini Tuhan. Engkau berkati dengan kepandaian lebih, pewahyuan hikmat, agar kelak besar memuliakan namamu. Bahkan apapun yang dikerjakannya Engkau buat berhasil. Engkau pakai hidupnya Tuhan menjadi kemuliaan. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, pegang masa depannya Tuhan. Berikan hikmat, marifat, kepandaian lebih. Berikan dia menjadi wanita yang bijaksana, dan berikan pengurapan, pewahyuan. Berikan Tuhan kekuatan perlindungan yang sempurna. Engkau berkati Tuhan dalam setiap perjalanannya. Apapun dikerjakannya Engkau buat berhasil. Berikan Tuhan hikmat, marifat, pewahyuan, dan kepandaian lebih. Engkau juga memberkati untuk para pembimbingnya. Engkau berikan hikmat, marifat, membawa anak-anak ini Tuhan takut dan taat akan Engkau. Engkau tanamkan benih-benih firman sejak dini mungkin, agar mereka berjalan di dalam kekuatan-Mu, memiliki iman berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari saya silakan Bapak Ibu duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Mari katakan sama-sama. Ajaib Kau, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Mari angkat tanganmu. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari bertepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari Bapak Ibu sendiri nyanyikan lagu ini. Ajaib Kau Yesus, ajaib. Yes, Lord. Dari segalanya mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sama-sama katakan. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya.
mau bersyukur, ya, ku memuji-Mu, yes. Dengan apa kan dapat membalas kasih-Mu, ku sembah Kau Yesus selamanya. Yang pria saja, yang wanita berdoa. Banyaklah yang Kau telah buat dalam hidupku, ya, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu, ku sembah Kau Yesus selamanya. Sekarang yang wanita yang berdoa. Banyaklah yang ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari sama-sama katakan. Banyaklah yang Kau sembah lamanya dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Balas kasih-Mu, ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus selamanya. Katakan ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari tepuk tangan yang paling meriah. Untuk selama-lamanya kami menyembah Engkau Sang Raja dalam kehidupan kami. Kami percaya kerajaan-Mu gak tergoncangkan, kerajaan-Mu kokoh tak tertandingi. Kami percaya kami aman karena kami diperintah oleh Sang Raja yang berkuasa atas segala sesuatunya. Kami aman, kami tenang, kami teduh. Kami aman karena kami dekat, kami tenang karena kami dekat. Terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan sore hari ini kami mau dengarkan firman-Mu, kami mau dengarkan kebenaran-Mu. Biar sore hari ini dimanapun kami duduk, kami percaya firman-Mu menjangkau kami. Dimanapun kami dengarkan kebenaran ini, kami percaya kebenaran-Mu menjamah kami. Dan biar sore hari ini kehidupan kami menjadi kehidupan yang di-upgrade sama Tuhan. Kehidupan kami menjadi kehidupan yang diberdayakan sama Engkau. Terima kasih. Biar sore hari ini waktunya Tuhan bicara buat kami. Kami mau duduk diam, kami dengarkan kebenaran-Mu. Dan kami memutuskan, bukan hanya mendengarkan kebenaran-Mu, tapi waktu kami dengar, kami putuskan, kami lakukan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami siapkan hati kami. Hanya di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur bersama berkata amin. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, shalom Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek Bapak Ibu ya. Hari Raya Chinese New Year buat Bapak Ibu yang merayakannya ya. Semua hadir dengan baju yang merah Bapak Ibu ya. Saya salah kostum kelihatannya ya Bapak Ibu ya. Dan senang sekali boleh hadir di tengah-tengah Bapak Ibu di kesempatan sore hari ini. Ini kali pertama saya ada di tempat ini, walaupun ini kelihatannya kali kedua ya melayani ya di hari Kamis di Simokerto kalau nggak salah ya. Dan ini kali pertama Bapak Ibu di hari Minggu seperti ini ya. Dan saya tentunya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberi oleh Bu Susi selaku gembala di tempat ini dan seluruh tim kepemimpinan yang kasih kesempatan mulai melayani Bapak Ibu tempat ini. Oke. Bapak Ibu boleh kasih senyum buat saya Bapak Ibu ya. Wajahnya tegang semua Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tegang
saya pastikan saya nggak akan tegang, Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya mau perkenalkan diri dulu karena ini kali pertama di tempat ini, ya. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Jeffrey Teresna. Bapak Ibu, saya keseharian saya adalah seorang konsultan, Bapak Ibu ya. Saya seorang konsultan di bidang human resource, di bidang sumber daya manusia. Saya konsultan di bidang kepemimpinan leadership, ya. Dan biasanya di hari Jumat, Sabtu, Minggu atau Sabtu Minggu di weekend, saya biasanya hadir di beberapa mimbar-mimbar gereja untuk melayani, Bapak Ibu ya. Dan kalau Bapak Ibu apakah Pak Jeffrey pendeta? Iya, saya pendeta, Bapak Ibu ya. Namun saya nggak melayani Tuhan sepenuh waktu di gereja dalam arti full timer gereja, nggak, Bapak Ibu ya. Beberapa tahun terakhir ini dapat kepercayaan dari Tuhan untuk hadir di company, hadir di marketplace untuk memberkati tempat kerja, ya, Bapak Ibu ya. Dan saya sudah menikah. Saya suami dari satu orang istri dan ayah dari satu orang putri 17 tahun lamanya. Tuhan anugerahkan pernikahan, Bapak Ibu ya. Apalagi Bapak Ibu, gereja lokal ya Bapak Ibu, tahun 2006 gereja lokal kami rintis sampai dengan hari ini, artinya masuki 18 tahun perintisan dan pengembalaan gereja, ya, bersama dengan beberapa rekan tentunya yang saya yakin udah hadir juga di tempat ini ya. Kelihatannya saya orang terakhir ya, beberapa rekan teman-teman saya udah sering kali melayani Bapak Ibu tempat ini ya. Dan senang boleh hadir di tempat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu senang melihat saya? Ya. Baik Bapak Ibu, saya menelaah melihat tema yang diberikan secara khusus di bulan Februari oleh gereja lokal di tempat ini. Jadi kalau Bapak Ibu ngikuti, setiap bulan saya juga terima WA ya. Lalu kemudian di WA tersebut ada tema bulanan. Okay? Nah, tema bulan Februari, Bapak Ibu, bukan gongsi, bukan. Ya. Tema bulan Februari adalah Christ Kingdom. Oke? Okay? Atau dalam bahasa sederhananya gini, kerajaan Kristus. Nah, tahukah Bapak Ibu apa konsekuensi kalau Bapak Ibu punya tema ini? Nah, langsung tegang Bapak Ibu ya. Tahukah Bapak Ibu bahwa apa konsekuensi logis waktu Bapak Ibu mengusung tema ini? Oke? Konsekuensi logis dari mengusung tema kerajaan Kristus. Ingat, yang namanya kerajaan ada dua unsur penting. Yang pertama, siapa rajanya? Yang kedua, undang-undang pemerintahannya. Setuju? Kalau Bapak Ibu ada di sebuah kerajaan atau nonton sebuah film kolosal tentang sebuah kerajaan, berarti yang namanya kerajaan ada apanya? Oh, ada rajanya. Setuju nggak? Yang namanya kerajaan itu ada rajanya. Nah, kalau ada rajanya berarti ada pemerintahannya nggak? Oh, ada. Nah, pertanyaan saya sore hari ini Bapak Ibu, kehidupan kita diperintah sama raja siapa? Ya. Kalau Bapak Ibu berkata gini sore hari ini bahwa hidup saya itu ada dalam kerajaan Kristus atau kerajaan Allah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Konsekuensi waktu Anda berkata gini, saya hidup di pemerintahan kerajaan Allah, artinya ini konsekuensinya adalah Anda harus siap dipimpin oleh sang raja. Karena kalau enggak, baik, saya akan mengerti. Itu ada suara, maaf, saya tidak mengerti. Akhirnya suaranya mungkin Ipin gitu ya. Baik, saya akan mengerti. It's okay Pak, Ibu ya. Nah, artinya gini Bapak Ibu, kalau saya hidup di sebuah pemerintahan, berarti saya tunduk sama siapa? Loh, sama rajanya. Setuju nggak? Itu kayak gini Bapak Ibu. Bapak Ibu makan di makanan restoran Padang, mesti bayar di mana? Ini restoran Padang Pak. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu, maaf ya, nginap di Double Tree Hotel, bayarnya di Hotel Tunjungan. Salah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu jangan ketawa, sebab dalam kehidupan Kristen kita modelnya kayak gitu. Nggak percaya? Mari saya buktikan. Ada begitu banyak orang Kristen Bapak Ibu, gini,
tergoncangkan. Dia nyanyi, dia nyembah bahwa Tuhan Engkau Raja dalam memerintah hidup saya. Nah Bapak Ibu tahu nggak, waktu Anda berkata dia Raja, berarti Bapak Ibu, dia selalu akan urus kehidupan Anda. Setuju? Nggak cocok ya temanya. Oke, saya ganti Bapak Ibu. Bapak Ibu kelihatannya nggak semangat dengar tema ini. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Tidak ada satupun peristiwa dalam hidup Anda yang bikin Tuhan kewalahan. Amin. Nggak ada satupun kejadian dalam kehidupan Anda yang bikin Tuhan itu kewalahan loh. Bahkan kondisi terburukmu sampai Anda terpuruk, Tuhan nggak pernah kewalahan. Suami Anda bisa kewalahan. Setuju Bapak Ibu? Nah pertanyaannya gini, kalau kita berkata gini, sore hari ini tema Februari adalah hidup dalam kerajaan Allah. Apa tanda utama orang yang hidup dalam kerajaan Allah, yang diperintah sang raja? Gampang Bapak Ibu, punya kebiasaan dipimpin. Amin. Punya kebiasaan apa? Kalau kita enggak, kita itu kecanduan ditolong, tapi nggak punya kebiasaan dipimpin. Halo? Saya ulang kalimat saya. Kita itu jadi orang Kristen yang dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong. Coba ganti hari ini. Jangan punya mentalitas orang Kristen yang dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong, tapi nggak dikit-dikit siap dipimpin. Tuhan hanya akan gampang tolong Anda kalau Anda terbiasa dipimpin sama Tuhan. Halo? Nah saya datang untuk itu Bapak Ibu. Kan topiknya itu. Halo? Amen. Jadi jangan minta tolong kalau Anda nggak siap dipimpin. Anda datang sama Tuhan, Tuhan tolong bisnisku, Tuhan tolong usahaku. Ya Tuhan mau tolong. Masalahnya cara Tuhan menolong Anda dengan cara dipimpin hidup Anda. Halo? Tahu cara dipimpin? Saya kasih contoh boleh? Agus boleh? Bisa bantu saya? Contoh. Agus ini Tuhan saya. Agak maju Pak. Yang namanya saya dipimpin, saya di depan beliau atau saya di belakang beliau? Belakang kan? Di belakang kan? Setuju? Berarti kalau saya dipimpin, suka-suka yang mimpin dong. Tuh mulai nggak amin kan? Mulai nggak amin. Tuh, kita itu gitu. Dengerin firman, aminnya latah. Amin. Pokoknya nyenengin pendeta. Amin. Ini bukan lagi kampanye Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Kalau saya bilang ini, hidup saya dipimpin sama orang yang di depan saya, berarti suka-suka yang mimpin kan? Lo katanya mau dipimpin. Coba, jalan Pak. Terserah. Paham Bapak Ibu? Jadi nggak bisa gini. Ayo Pak, jalan. Nggak bisa. Lo dipimpin kok. Paham Bapak Ibu? Makasih Pak. Nah sore hari ini, itu yang saya mau tekankan dulu. Karena kalau Anda nggak siap dipimpin, Anda jangan minta pertolongan. Saya ulang ini. Sebab banyak kali selesai saya khotbah, ada yang datang minta didoakan. Dan semuanya minta didoakan, minta pertolongan. Ya Tuhan siap menolong nggak? Siap. Nggak usah khawatir. Tuhanmu adalah Tuhan yang suka nolong. Nah pertanyaannya, Anda suka dipimpin nggak? Tuh, kecanduan ditolong, tapi nggak siap dipimpin. Baca Alkitab Anda. Bagaimana mungkin Tuhan tolong Anda kalau Dia nggak bisa pimpin Anda? Jadi cara Tuhan tolong Anda dengan cara Dia pimpin hidup Anda. Makanya orang yang mau dipimpin pasti terima pertolongan. Amin. Nggak usah minta tolong, Tuhan pasti tolong. Saat Anda mau dipimpin. Anda pernah punya karyawan?
punya asisten rumah tangga? Bapak Ibu coba. Senang nggak kalau orang yang Anda pimpin itu siap dipimpin? Senang banget Pak Bu. Gaji naik nggak tanpa dia minta? Oke? Nggak usah minta-minta kenaikan gaji, nggak perlu. Majikannya lihat, ini bisa dipimpin, ini gampang dipimpin. Waktu Anda mau keluar pun ditahan-tahan nggak? Atau malah dibilang, bener, keluar aja. Enggak kan Bapak Ibu? Karena siap di. Jelas sampai sini? Jelas? Ini belum buka ayat loh Pak. Nah, mari. Apa arti dipimpin di Alkitab? Arti dipimpin di Alkitab punya dua arti. Oke? Nah, arti yang pertama dipimpin itu artinya gini, bergantung. Oke? Jadi arti dipimpin itu artinya gini, bergantung. Bergantung artinya gini, selalu ingin dibantu. Nah, kita dengan Tuhan pingin selalu dibantu nggak sama Tuhan? Atau jangan-jangan kita merasa bisa, kita merasa sanggup, kita merasa mampu kan? Padahal kalau saudara berkata sore hari ini, oh kerajaan Allah itu kerajaan yang memimpin hidup saya. Artinya gini, dipimpin itu gini, saya bergantung. Bergantung artinya gini, siap atau selalu ingin dibantu. Nah Tuhan sulit bantu Anda kalau Anda merasa Anda yang paling mampu. Halo? Halo? Ada beberapa orang yang kemudian dengan arogannya bilang gini, ibadah susah berlangsung Pak kalau nggak ada saya. Roh Kudus ke Anda? Halo? Paham Bapak Ibu? Tahu arti bergantung? Bergantung ini, saya selalu ingin dibantu sama Tuhan. Makanya gini, orang yang punya spirit bergantung itu terekspresikan lewat kehidupan doanya. Sedikit-sedikit doa, sedikit-sedikit doa, sedikit-sedikit doa. Nah itu spirit kebergantungan itu gitu. Sulit saya mempercayai kalau Anda berkata gini, saya bergantung kok sama Tuhan, tapi nggak pernah berdoa. Halo? Doa itu artinya gini, saya nggak mampu, makanya Tuhan mampu. Saya nggak bisa, makanya Tuhan bisa. Saya nggak sanggup, makanya Tuhan sanggup. Makanya saya berdoa. Berdoa itu lagi sedang membuktikan, hey, saya nggak mampu, Tuhan yang mampu. Amin, amin. Arti dipimpin yang pertama, bergantung. Arti yang kedua, dipimpin di Alkitab, bukan cuma bergantung. Tapi arti dipimpin di Alkitab artinya gini, berserah. Berserah itu gini artinya, mempercayakan diri. Halo? Jadi waktu saudara berkata gini, Tuhan pimpin, Tuhan tolong pimpin saya. Pak, Bu, konsekuensi doamu itu harus Anda sadari dengan dua kata berikutnya, saya bergantung dan saya berserah. Dilarang komplain karena suka-suka sang pemimpin. Amin. Tapi Ibu nggak siap kelihatannya. Saya mau ulang-ulang ini terus berarti sampai selesai. Bapak Ibu, ada konsekuensinya. Kalau Anda berkata gini, hidup saya di bawah pimpinan kerajaannya. Bapak Ibu, di republik ini ada aturan nggak? Ada dong. Ada nggak? Ada. Pemerintahan republik diperintah siapa? Presiden yang 14 Februari tolong datang nyoblos, Bapak Ibu. Itu menentukan 5 tahun berikutnya, Bapak Ibu. Paham? Artinya gini, ada aturan main. Nggak bisa suka-suka kita, nggak bisa seenaknya kita. Nah persoalannya gini, banyak orang Kristen hari Minggunya amin, hari lainnya nggak amin. Nah mari kita lihat. Mari kita lihat.
Bagaimana cara supaya gini, kita punya kebiasaan taat? Amin, Bapak Ibu. Karena dipimpin itu bicara kebiasaan taat loh. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Yang namanya dipimpin itu gini, saya mencenderungkan hidup saya untuk dipimpin sama Tuhan. Nah, mari saya tunjukkan sebuah cerita buat saudara. Satu ketika Bapak Ibu, saya di rumah, saya punya seorang anak putri 12 tahun. Ya, namanya Kesia. Ya. Nah, ada yang menarik, satu ketika Bapak Ibu, saya sementara pegang handphone saya lagi jawab PA yang penting banget. Nah, sementara menjawab PA penting banget Bapak Ibu, tiba-tiba saya mules Bapak Ibu. Mules, tiba-tiba mules. Bapak Ibu percaya nggak mules itu bisa datang tiba-tiba Bapak Ibu? Ya, ya. Oke ya, Bapak Ibu pernah ngalamin ya? Nah, dalam kondisi mules Bapak Ibu, dan karena harus menjawab PA, karena ini penting Bapak Ibu, saya buat keputusan hari itu adalah membawa handphone saya ke dalam toilet. Keputusan yang saya buat, anak saya nggak tahu, tapi apa yang saya lakukan, anak saya lihat. Saya ulang kalimat saya. Keputusan yang saya buat, anak saya nggak tahu, tapi apa yang saya lakukan, anak saya lihat. Saya bawa handphone. Karena penting Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Saya nggak punya kebiasaan mandi bawa handphone, ke kamar mandi bawa handphone, nggak pernah. Khusus hari itu aja. Karena penting. Mungkin Bapak Ibu punya kebiasaan itu, it's okay. Ya? Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi satu ketika? Anak saya melakukan hal yang sama. Satu waktu Bapak Ibu, dia tiba-tiba kebelet pipis, dia pegang handphonenya dan dia masuk ke kamar mandi, dia pipis. Nah waktu dia pipis Bapak Ibu, saya lewat kamar mandi, saya tegur, "Hey, kok bawa handphone ke kamar mandi?" Anak saya jawab apa? "Kok bawa handphone waktu beol?" Bapak Ibu, Bapak Ibu dengar baik-baik apa pentingnya dari cerita ini. Anak sering gagal taat, tapi anak jarang gagal niru. Saya ulang Bapak Ibu, anak itu sering gagal untuk taat, tapi anak jarang gagal untuk niru. Makanya gini, apa yang saudara tiru menentukan ketaatanmu. Ketaatan jadi mudah kalau yang saudara tiru itu benar. Kalau yang saudara lihat benar, yang saudara renungkan benar, yang saudara pikirkan benar, makanya Alkitab bilang apa yang Anda pikir, apa yang Anda renungkan, apa yang Anda tiru, Anda akan jadi sama seperti apa yang Anda pikir, Anda renungkan, Anda tiru. Amin, Bapak Ibu. Nah pertanyaannya hari-hari ini, apa yang sedang Anda renungkan terus? Nggak heran Bapak Ibu, kalau yang Anda renungkan terus kekhawatiran. Ibadah gak berarti banyak buat Anda. Kenapa? Lawang Anda renungkan firman cuma di hari Minggu. Halo? Di hari lain kah? Kemari dengan cepat Bapak Ibu. Saya mau tunjukkan 2 ayat dan kemudian selesai. Oke, cuman berapa ayat? 30 menit dari sekarang, Bapak Ibu. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, kita akan selesai. Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 8. Kitab Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai ke 8. Ya. Sebelum saya baca ayat ini, saya mau tawarkan dulu kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong pilih, tolong pikirkan. Bapak Ibu senang dulu baca janjinya baru syaratnya, atau syaratnya dulu baru janjinya? Ada yang bilang syaratnya, ada yang bilang janjinya dulu dong. Oke? Nah, udah. Saya ikut jawaban dari wajah Anda, Pak, boleh nggak saya tahu janjinya dulu baru saya tahu syaratnya? Mari kita lihat Bapak Ibu, ayat 8 dulu. Oke? Saya tunjukkan ayat ke-8. Matius pasal 7 ayat ke-8. Oke, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ayat ke-8, perhatikan. Matius pasal 7. Karena setiap orang yang meminta
menerima. Dan setiap orang yang mencari apa? Mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Itu ayat 8. Nah Bapak Ibu coba lihat ayat 7 dulu. Bapak Ibu perhatikan ayat 7. Saya bacakan. Apakah screen bisa bantu? Oh ya, oke. Ayat ke-7, perhatikan ayat ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau baca ayat 7, kata apa yang diulang-ulang di ayat 7? Apa, Bu? Benar, akan. Bapak Ibu senang dengan kata akan? Nggak ada ya? Nggak ada. Benar? Kalau ayat ini bilang ini, minta akan diberi, cari akan mendapat, ketok akan dibukakan. Setelah Anda lihat kata akan yang diulang-ulang, pertanyaan berikutnya munculnya apa? Kapan? Setuju nggak? Kalau Tuhan bilang, aku akan berkati engkau, aku akan. Pertanyaan berikutnya, kapan? Terus tiba-tiba ayat ke-8, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat ayat ke-8. Kalimat apa yang diulang-ulang di ayat ke-8? Kata apa yang diulang-ulang di ayat 8? Setiap tiba-tiba kata akan hilang loh di situ. Bapak Ibu suka yang mana? Ayat 7 apa ayat 8? Ayat 8 ya. Kenapa ayat 8 Anda suka? Karena ayat 8 mengandung kepastian. Setuju? Setuju? Mau ayat 8? Mau? Mau. Bahkan kalau perlu, mau. Tapi untuk Anda dapat ayat 8, Alkitab bilang, Anda hanya akan terima kalau Anda minta. Anda hanya akan dapat kalau Anda cari. Anda akan mengalami pintu dibuka kalau Anda ketok. Nah, ini persoalannya. Saya akan masuk di ayat terakhir. Sekarang saya tunjukkan gimana caranya supaya gini, hidup kita itu gampang dipimpin dan gampang alami. Ayat ke-8. Saya cari, saya dapat. Saya minta, saya dapat. Saya ketok, pintu dibuka. Mau Bapak Ibu? Mau ya? Nah, kalau Anda mau, harus berdasarkan pengertian yang benar. Karena kalau jemaat gak diajari, gawat Bapak Ibu. Kita gampang kecewa ikut Tuhan. Halo? Nah, apa itu? Mari. Yohanes pasal 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat ke-7. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Jikalau apa? Kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow. Saudara ingin mengalami ayat yang ke-7? Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, ada syaratnya. Kalau Bapak Ibu lihat ayat ke-7, ada 3 kata kunci di situ. Kata kunci yang pertama tinggal, kata kunci yang kedua minta, kata kunci yang ketiga terima. Nah, orang Kristen baca itu baca sembarangan. Tinggal minta, fatal. Enak ya ikut Yesus, tinggal minta, terima. Itu cara berpikir yang cacat, Bapak. Saya berdoa komunitas di sini nggak punya gaya hidup kayak gitu. Amin. Jadi nggak ada sekalipun 3 kata kunci tinggal, minta, terima. Bukan berarti gini, tinggal minta ya terima. Bukan. Keluar dari sini selesai ibadah, Bapak Ibu turun ke parkiran, ada mobil mewah lewat, lagi parkir. Tiba-tiba kita datangin, samperin, tumpang tangan. Dalam nama Yesus, menjadi milikku. Ketangkap Pak, Bu. Nggak gitu. Baca ayat ini bukan itu. Saya sering kali ketemu banyak orang Kristen mentalitasnya gitu.
Pokoknya minta aja, Tuhan pasti kasih. Duh. Ada syaratnya. Oke, mari saya akan ajarkan kepada Bapak Ibu. Nih, tinggal minta apa? Terima. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Dari tinggal minta terima, mana yang Anda harapkan? Tinggalnya, mintanya apa terimanya? Tuh. Loh iya, nggak usah malu-malu jawabnya. Termasuk saya. Pinginnya yang mana? Terima. Bilang sama-sama terima, 2, 3. Terima. 2, 3. Terima. Nah, gitu. Tapi tahukah Bapak Ibu, jauh sebelum Anda terima, Alkitab bilang Anda mesti minta. Nah, persoalannya di sini, Anda minta sampai minta-minta itu loh. Nggak dicatat di sini. Minta-minta apa? No, minta bukan minta-minta. Nah, banyak dari kita kecanduan minta, tapi nggak pernah kecanduan tinggal dalam firman. Saya ulang dari mimbar ini. Kita itu jadi orang Kristen yang kecanduannya minta. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, Tuhan punya cara untuk Anda menerima apa yang Anda minta. Itu dimulai kalau saya itu tinggal di dalam firman itu. Makanya kalau Anda nggak tinggal di dalam firman, makanya mintanya asal-asalan, mintanya sembarangan, mintanya sesuai dengan keinginan. Kalau Anda tinggal dengan seseorang sekian lama, Anda akan tahu apa yang menyenangkan hati orang itu dan apa yang melukai hati orang itu. Setuju? Tuhan janji, apa yang Anda minta, Anda akan terima. Syaratnya satu, Anda tinggal dalam firman. Amin, Bapak Ibu. Makanya lihat, orang yang mempunyai firman setiap hari, Tuhan janji, perjalanannya disebut berhasil bahkan beruntung. Tahu kunci sukses keberhasilan? Jangan dengar apa kata motivator. Kunci sukses satu-satunya keberhasilan, Alkitab bilang, yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat siang dan malam. Apa saja yang diperbuat berhasil. Jadi ternyata sumber keberhasilan dalam hidup saya dan saudara adalah gini, kecintaan saya sama firman. Nah, kalau saudara nggak pernah cinta firman, makanya gini, saudara akan minta sesuatu yang saudara inginkan, yang belum tentu Tuhan inginkan, dan saudara nggak akan pernah bisa menerimanya. Dampaknya apa? Saudara kecewa. Tapi kalau saudara tinggal dalam firman, saudara cukup minta, bukan jadi orang Kristen minta-minta. Kenapa? Tuhan janji. Tuhan janji. Amin, Bapak Ibu. Satu ayat lagi. Yuk, kita lihat Yosua pasal 24. Satu atau dua ayat lagi ya, Bapak Ibu. Saya tiba-tiba keingat. Boleh Bapak Ibu ya? Boleh? Ya. Yuk kita lihat Bapak Ibu. Yosua 24 ayat 31. Yosua pasal 24 ayat 31. Ini akhir kehidupan Yosua. Bapak Ibu tahu Yosua yang bagian dari 12 pengintai? Ya Bapak Ibu, yang mengintai tanah perjanjian. Nah Bapak Ibu lihat akhir kehidupan Yosua. Ya, perenung-perenung firman itu nggak ada matinya. Bisnisnya nggak pernah mati. Selalu ada jalan keluar, selalu penuhi hikmat, selalu perkataannya membangun, selalu keputusannya mendatangkan damai sejahtera. Iya, perenung-perenung firman itu gak ada matinya. Bapak Ibu lihat ayat 24. Pasal 24 ayat 31. Orang Israel apa? Beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua.
Jadi waktu Yosua jadi pemimpin, Alkitab bilang orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang apa? Hidup lebih lama daripada Yosua. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, Yosuanya udah mati, gaya hidupnya mencintai Tuhan dan beribadah kepada Tuhan kekal seumur hidup. Suami-suami yang cinta firman, istri dan anakmu dibawa covering ilahi. Amin. Bayang bangun pagi itu, Anda kunyah firman, istrimu lihat, anakmu lihat. Pastikan sebab firman Tuhan janji dalam covering selamanya oleh Tuhan. Saya challenge Anda sore hari ini, Bapak. Mari jadi perenung-perenung. Lihat. Bapak Ibu tahu nggak? Ini akhir hidupnya. Mau tahu awal hidupnya? Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Pemain keyboard bisa bantu saya. Yosua 1 ayat 8. Oke. Saya mau tutup dengan ayat ini. Yosua 1 ayat 8. Berapa banyak Bapak Ibu sering baca ayat ini? Sering ya Bapak Ibu? Lihat ayat ke-8. Janganlah apa? Engkau lupa. Bapak Ibu tahu nggak kenapa ayat ini ditulis? Saya ceritakan sedikit sejarah tentang ayat ke-8 Yosua pasal 1. Yosua adalah satu orang dari 12 orang yang mengintai tanah perjanjian. Ingat cerita itu? Yosua adalah pemimpin yang dipilih Musa dari 12 suku, mewakili satu suku untuk mengintai tanah perjanjian. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Secara kalkulasi, Tuhan udah tahu bangsa Israel pasti kalah. Saya ulang, secara kalkulasi akal, Tuhan itu lihat secara fakta, Bapak Ibu, udah pasti kalah. Karena laporan dari 10 pengintai berkata gini, mereka berperawakan besar dan raksasa. Kami nggak akan sanggup mengalahkannya. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, hal-hal yang mustahil di depan Anda hanya bisa kalahkan kalau Anda petarung dan pecinta firman. Percaya? Hal-hal yang mustahil. Lalu Tuhan berkata gini, janganlah engkau lupa. Jangan lupa apa? Jangan lupa memperkatakan. Jadi kalau Anda saat teduh pagi supaya Anda dipimpin sama Tuhan, waktu Anda baca firman, renungkan firman. Di sini dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan. Artinya gini, kalau saat teduh, kalau renungkan firman, mulutmu beraktivasi. Mulutmu itu aktivitas, bukan diam. Perkatakan firman. Amin. Saya itu suka bingung. Ada orang Kristen saat teduh cuma 7 menit selesai. Ada nggak? Ada, banyak. Bagaimana mungkin saat teduh, tapi baru sebentar baca firman selesai? Itu baca, bukan renungan. Paham Bapak Ibu? Karena kalau Anda renungkan, saya mau latih Anda sore ini. Kalau Anda renungkan firman, renungkan, baca setiap ayat. Dan waktu Anda baca, Anda renungkan kata demi kata sampai muncul gambar. Nah, apa yang muncul gambar? Itu rema. Jadi bukan mau habisin ayat-ayat Alkitab. Halo? Paham Bapak Ibu? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Oh, rupanya Tuhan kasih tahu gini. Keputusan-keputusan yang Anda buat di bisnis, di pekerjaan, di rumah tangga, di keluarga, di keuangan, keputusan yang Anda buat hanya sejauh perenunganmu apa? Makanya lihat, orang yang gak cinta firman, orang yang gak merenungkan firman, asal buat keputusan. Karena hidupnya gak dikendalikan sama firman. Karena hidupnya gak dikuasai, gak dipengaruhi sama firman.
Saya perenung. Saya makan firman tiap hari. Saya challenge Bapak Ibu hari ini. Mari kembali cintai firman. Kalau Anda rindu di perintah Sang Raja. Amin Bapak Ibu. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab Bapak Ibu senang bagian penutup kan? Sebab apa? Perjalananmu bukan cuma berhasil, tapi tahu bedanya berhasil dan beruntung. Berhasil itu dengan persiapan. Perlu. Keberhasilan itu datang karena persiapan. Nggak ada keberhasilan yang datang mendadak. Yang datang mendadak itu adalah keberuntungan. Dan keberuntungan itu murni kasih karunia. Makanya Alkitab bilang ini, ada firman kasih karunia. Makanya gini, mengunyah firman memeluk kasih karunia. Saya ulang, mengunyah firman, Anda peluk kasih karunia harian. Buat Anda yang udah lama gak ngalamin kasih karunia, besar kemungkinan dan bocor di perenungan. Kalau Anda kunyah firman tiap hari, kasih karunia itu datang menghampiri bisnismu. Kasih karunia itu datang menghampiri dompetmu. Kasih karunia itu datang menghampiri pelayananmu. Kenapa? Yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Mau dipimpin? Amin. Mudah untuk dipimpin kalau Anda cinta firman-Nya. Amin. Mari jadi komunitas yang cinta firman. Amin. Jangan kecanduan minta, tapi nggak pernah kecanduan firman. Dari mana rumusnya? Nggak pernah ada Tuhan kasih dari apa yang Anda minta. Nggak ada. Tuhan kasih daripada apa yang Anda renungkan. Sebab apa yang Anda renungkan, itu yang akan Anda minta. Dan kalau perenungan Anda lewat firman Tuhan, bisa minta sembarangan. Malu, Bapak Ibu, tahu diri. Malu sama Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita dipimpin sama Tuhan. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri, Bapak Ibu. Bangkit berdiri. Kita nyanyi sebuah lagu, Bapak Ibu. Bangkit berdiri. Buka kedua tanganmu, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Tutup matamu, Bapak Ibu. Buka kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu. Biar worship leader, rekan-rekan worshiper, nyanyikan sebuah lagu buat kita semua. Ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
sore hari ini Tuhan, biar firman-Mu mengawal kehidupan kami. Biar firman-Mu pelita dan terang bagi jalan-jalan hidup kami. Biar komunitas gereja lokal di tempat ini Tuhan dapati. Ada kelompok bilangan umat Tuhan yang mencintai firman-Mu, yang mengunyah kebenaran-Mu siang dan malam. Dan kami percaya Tuhan berjanji, pada saat kami mengunyah kebenaran-Mu, kami mengunyah firman-Mu, perjalanan hidup kami akan disebut berhasil bahkan beruntung. Meteraikan firman-Mu, biar sore hari ini komunitas gereja lokal tempat ini bertumbuh, berdaya guna, untuk kami keluar dari tempat ini, kami menangkan lebih banyak orang mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu selesai, Roh Kudus terjemahkan firman-Mu dengan lebih detail, lebih lengkap, supaya firman yang kami kenali, firman yang kami mengerti, firman itu yang akan memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur bersama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini saatnya kita akan melihat tampilan performance dari CKI Kids Ministry. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat mereka, anak-anak sekolah minggu ya, yang akan memberikan tampilan pada hari ini. Persilakan anak-anak sekolah minggu.直到永远，他的大能永不变。
Beri tepuk tangan sekali lagi buat anak-anak sekolah minggu DKI Proskuneo. Iya. Beri tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan kita. Ini selanjutnya performan dari anak-anak sekolah minggu kelas kecil Bapak Ibu. Wow, lucu-lucu ya. Wow, menggemaskan. Ayo beri tepuk tangan dong. Ya, Shalom. Ini lucu-lucu loh ini, Wah. Mereka pada siap, mereka semangat untuk nari loh buat Tuhan. Nah, kami dari JKI Proskuneo juga membuka kesempatan bagi saudara-saudari terkasih yang punya kerinduan untuk melayani Tuhan, bisa daftar nanti di Kak Yuli ya. Mana Kak Yuli yang cantik nih? Wah, Kak Yuli nih ya. Nah, wah, sudah siap semuanya? Iya. Siap untuk Tuhan nari ya. Nah, mereka lucu-lucu nih ya. Oke, mari kita saksikan persembahan dance mereka dari Sekolah Minggu JKI Proskuneo Kids. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, 我要来高举双手赞美你，我要来大声赞美你，我要来高举双手赞美你，我要来大声赞美你，我要来高举双手赞美你，我要来大声赞美你，我要来高举双手赞美你，我要来大声赞美你。击鼓跳舞，我要大声赞美，凡有气息都要来赞美你。击鼓跳舞，我要大声赞美，凡有气息都要来赞美你。ayo beri tepuk tangan yang paling meriah dong Bapak Ibu buat penampilan Kids DKI Kids Ministry. Ayo ada ucapan untuk anak-anak sekolah minggu ya buat kita semua di sini. Kita akan dengarkan. Sekolah Minggu JKI Proskuneo， 相互大家恭喜发财，新年快乐，万事如意，月月有余，耶稣祝福你们。Mantap.